Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rizky di Aceh. Dengan sahabat Rizky di Aceh. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Iya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli Muhammad. sallim barik wa ala alihi washabihi. Baik, langsung kepada Bu ya. Halo, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Bu ya, jadi saya sudah sakit selama 3 bulan Bu ya. Allah, semoga Allah kesembuhan. Sakitnya was-was. Jadi dulunya saya pendosa. Saya banyak dosa, saya pernah melakukan banyak dosa lah Bu ya. Cuman alhamdulillah selama ini sakit, saya sudah mulai beribadah, udah mulai ingat bahwa hidup di dunia ini sementara Bu ya. Jadi sekarang Bu ya, saya mau tanya, waktu saya ibadah saya juga masih merasa belum tenang Bu ya. Saya masih merasa belum benar-benar bisa menenangkan. Jadi saya mau tanya saran sama Bu ya, apa yang saya harus lakukan Bu ya, kira-kira yang bisa buat saya tenang, tidak was-was. Saya takut kalau amal ibadah saya tidak diterima sama Allah, tobat saya tidak diterima sama Allah. Terima kasih Bu ya, itu aja mungkin. Secara detail was-was dalam hal apa? Iya Bu ya. Kalau pengen tahu was-was dalam hal apa? Dalam hal apapun Bu ya, saya takut meninggal. Terus dulunya juga masalahnya saya masa lalu jangan dosa. disebut. Saya tidak menyebut masa lalu. Sekarang was-was itu apa misalnya? Apa was-was wudu, was-was akidah, was-was itu kan ada was-was itu. Was-was apa sih? Was-was masalah akidah saya juga ya. Wudu, berulang-ulang wudu. Iya ya. Mengulang-ulang wudu, nggak beres-beres wudu misalnya, nggak selesai-selesai. Aduh ya, saya nggak dengar. Wudu nggak selesai mandi besar, najis. Oh, enggak. Berarti di wudu ya? Enggak, saya tanya, enggak. Ini maksudnya was-was di dalam hal apa? Buya harus pengen tahu supaya nanti ada. Dalam kehidupan sehari-hari Bu ya, saya melakukan apa aja saya nggak nyaman. Terus saya sakit selama 3 bulan sudah nggak sembuh-sembuh. Enggak. Kalau masalah orang takut mati bukan was-was itu. Akan tapi misalnya was-was kayak kena najis terus, saya beriman atau tidak beriman, itu saya pengen tahu. Makanya was-was itu apa? Kan sifatnya luas, was-was itu luas sekali. Jadi yang sahabat Rizky rasakan itu was-was di dalam hal apa? Dalam gitu. urusan najis, ada orang was-was karena najis, ada was-was urusan akidah, ya kan? Itu ada. Jadi ada saya was-was, saya takut saya nggak sembuh Bu ya. Saya nggak bisa bertobat. Kalau saya meninggal dalam keadaan kafir misalnya, belum Allah terima tobat saya. Baik, paham. Baik, Masya Allah, baik. Bisa difahami, sahabat Rizky ya. Baik, nanti Buya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Rizky. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang pernah punya masa lalu, kemudian dia takut kalau mati belum diampuni oleh Allah, itu bukan was-was. Justru itu yang seharusnya ada. Dan itulah motor yang memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan tobat dan waspada. Jadi was-was, makanya saya ingin tahu was-was itu kayak apa, was-wasmu itu kayak apa, was-was Anda itu seperti apa. Kalau orang takut mati nanti dosa dan sebagainya, loh, memang orang harus takut dosa. Takut mati, takut melakukan dosa, takut mati dan dosa belum diampuni. Dengan harapan apa? Rasa takut itu yang akan membentengi dia untuk tidak bermaksiat lagi, pertama. Rasa takut itu yang menjadikan seorang hamba untuk mudah bertobat kepada Allah. Kemudian lalu setelah Anda rasa takut ini ada dan harus ada, baru Anda masuk wilayah baru lagi. Wilayah apa? Wilayah luasnya pengampunan Allah. Sehingga rasa takut Anda bawa menuju kepada luasnya pengampunan Allah. Sehingga di hadapan Allah yang maha luas dengan pengampunannya, begitu mudah Anda menengadahkan tangan, lalu mohon ampun, ya Allah ampuni aku. Itu. Jadi jangan sampai berhenti kepada rasa takut saja, lalu tidak Anda tidak masuk hamparan pengampunan Allah yang sangat luas. Ini bahaya sekali, sehingga menjadi orang yang putus asa. Dan putus asa bukan was-was, akan tetapi justru ini adalah satu kalau putus asa ini adalah dosa yang amat besar. Dua makhluk yang dikutuk oleh Allah, yang satu iblis, yang satu orang putus asa. Karena orang putus asa itu seolah-olah mengatakan Allah tidak bisa
memberi, tidak bisa mengampuni dan sebagainya, itu kurang ajar kepada Allah. Maka Anda masuk wilayah tersebut. Adapun masa lalu, Anda dengar, makanya belajar ilmu itu penting. Mungkin punya masa lalu hina, buruk, jelek dan sebagainya, bermacam kejelekan pernah dilakukan di masa lalu. Tapi Allah telah pilih siapapun, termasuk Anda di dalamnya. Anda hijrah menjadi baik. Dan ingat bahwasanya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Dengan catatan, Anda menyesal dengan sesungguhnya. Ditandai apa? Ditandai Anda meninggalkan kejahatan tersebut. Dan Anda risih kalau Anda mengingat itu semuanya. Dan itu nggak boleh pura-pura. Jadi merasa panas dingin, keringat dingin, ya Allah, kemaksiatan. Nyesal. Itu yang menjadikan Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita pengen tahu detail tadi sebelumnya masalah was-was, apa, mohon maaf. Sampai ini pun sebenarnya belum bisa menjawab lebih detail lagi. Karena apa? Tidak ada was-was yang saya tidak ngerti was-was. Kalau urusan akidah itu apa sih? Ada Allah tidak ada dan ada, ya kan? Itu tidak menjadikan orang keluar dari iman. Kalau Allah ada, masih begini, masih was-was. Allah ada, tapi kok ada bisikan Allah tidak ada. Anda tidak keluar dari iman. Akan tapi kalau Anda biarkan, Anda akan keluar dari iman. Maka di saat Anda punya godaan dosa itu langsung ada pangkas. Astagfirullahaladzim. Ya, maka was-was itu tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan merusak iman, sehingga was-was ibadah, was-was wudhu saja. Apa yang terjadi bagi orang was-was wudhu? Menjadi tidak rajin ibadah. Kenapa? Dia ngebayangin waktu wudhunya capeknya setengah mati. Was-was sholat, mau takbir saja sampai berkali-kali nggak beres-beres. Gimana dia mau beribadah banyak? Nah, kalau memang Anda betul-betul ada was-was, berarti itu sisa-sisa daripada setan dahulu yang pernah menggoda Anda lalu menjerumuskan Anda. Setelah Anda masuk wilayah kebaikan, setan itu masih ada yang tersisa. Tujuannya apa? Agar Anda bosan di saat hijrah, Anda bosan melakukan kebaikan, lalu kembali lagi ke zaman dulu. Setan tepuk tangan. Ya. Mudahkan dalam urusan ibadah. Ibadah adalah gampang, ya. Jadi, ini saja. Kalau misalnya tadi ada rasa was-was, dianggapnya itu adalah rasa ketidaktenangan, rasa ketakutan. Memang dan sebagainya. Memang harus seorang hamba merasa tidak tenang dengan kemaksiatan kok. Apalagi teringat gelisah dengan dosa dan sebagainya. Dosa ya harus gelisah, menangis, derai air mata, iya. Tapi Supaya itu lebih- hakikat ketenangan sesungguhnya. Supaya lebih kita mengadu kepada Oh, Allah iya. dengan lebih banyak. Jadi itu hakikat ketenangan. Kalau orang bisa menyesali dosanya itu tenang hatinya. Iya, subhanallah. Tapi kalau orang tidak pernah menyesali dosanya, lihat akan liar matanya, liar hawa nafsunya, ingin mengulang-ulang dan capek dia. Baik, subhanallah.